Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu berterima kasih ya karena kalian sudah hadir dalam pada pertemuan kita hari ini. Sebelumnya sebelum kita memasuki kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Ada yang belum? Kenapa belum sarapan? Nggak ada nasi. Jadi ada di tenaganya. Jadi nanti sarapan ya. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Oke, karena kalian belum pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya, jadi Ibu akan menjelaskan konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan untuk membantu seseorang yang memiliki masalah atau seseorang yang tidak bisa memutuskan keputusan untuk menyelesaikan masalahnya atau mengambil keputusan dengan memanfaatkan anggota kelompok atau dinamika kelompok. Jadi tujuan dari konseling kelompok ini adalah membantu kalian untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian dalam konseling itu ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang namanya asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi diharapkan kalian nanti bisa terbuka supaya supaya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi kalian di sini tidak ada paksaan ya. Datang ke sini jadi sukarela ya. Sukarela juga menceritakan nanti masalahnya. Kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan pada hari ini atau dalam pertemuan ini, baik ibu ataupun anak-anakku sekalian, tidak membocorkan apa yang kita bicarakan. Jadi saya ingin kalian berjanji untuk tidak berjanji dalam hati untuk tidak membocorkan atau mengeluarkan apa yang kita bicarakan di kegiatan ini di orang lain ataupun di luar. Oke, berjanji dalam hati, ikuti saya. Saya sebut nama, berjanji bahwa apapun yang dibicarakan di pertemuan ini akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan kepada orang lain atau kepada siapapun. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah waktu kegiatan kita ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Jadi kalau misalnya nanti belum diselesaikan, akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kita selesaikan saja ya. Kemudian adalah perkenalan. Kita perkenalan dulu ya. Jadi caranya seperti ini ya. Kita sebutkan nama dulu, kemudian hobi, kemudian menyebutkan nama orang yang ada di sampingnya. Jadi misalnya saya dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Linda. Hobi saya adalah nonton. Saya di sini berlaku sebagai pemimpin kelompok. Kemudian selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nuriswani B. Hobi saya menggambar. sebutkan nama ibu. Ibu Indah. Ya, orang yang di samping saya. Orang yang di samping saya Ibu Indah. Oke, selanjutnya. Orang di samping saya namanya Wangi. Terus nama saya sendiri nanti saya hobinya makan. Terima kasih.
Oke, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Asti. Hobi. Hobi saya melabun. Teman di depan saya Anti. Oke, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Lestari Hasan. Hobi saya menonton. Orang di samping saya Asti. Hobinya melamun. Baik, Selanjutnya. terima kasih. Perkenalkan nama saya Wanda Erna, hobi saya berenang. Di samping saya bernama Ayu. Ya, itu saja Bu. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah saling kenal ya, kita sudah saling mengenal satu sama lain. Oke, selanjutnya kita masuk pada kegiatan mengungkapkan masalah. Jadi tiap-tiap orang nanti itu menyebutkan apa masalahnya. Kan masalah kita di sini serupa ya, terkait dengan keterlambatan. Jadi nanti disebutkan masalahnya, kemudian alasannya kenapa terlambat. Jadi saya beri contoh dulu ya. Saya terlambat itu karena kalau malam itu saya susah tidur. Jadi kalau pagi sering terlambat bangun. Oke, kalau kita mulai dari sini. Baik, Ibu, kalau misalnya saya itu sering terlambat karena suka menunda-nunda waktu, Ibu. Misalkan targetnya saya berangkat jam 7, tapi nanti 6.30 baru saya bergerak, mungkin mandi atau siap-siap. Jadi kadang saya terlambat, Ibu. Cut dulu, Aswar. Oke, jadi kita sudah saling kenal ya. Jadi kita masuk pada kegiatan selanjutnya adalah mengungkapkan masalah. Jadi caranya adalah tiap-tiap orang nanti mengungkapkan masalahnya. Kan kita di sini masalahnya serupa ya, terkait keterlambatan. Jadi kita satu persatu nanti mengungkapkan masalahnya, mengapa terlambat. Kemudian setelah semuanya sudah menyampaikan masalahnya, kita pilih salah satu masalah yang paling ingin dibicarakan. Misalnya ini, kemudian yang ini. Jadi kita urutkan mana masalah yang paling urgent untuk dibicarakan. Oke, selanjutnya setelah kita memilih, kita semuanya memberi masukan. Oke, jadi saya contohkan dulu ya, misalnya saya ini terlambat karena kalau malam itu saya susah tidur. Jadi saya sulit bangun kalau pagi. Itu yang menyebabkan saya terlambat. Oke, dari sini mungkin mulai dari sini bisa. Baik, kalau saya Bu itu suka terlambat karena sering menunda waktu, Bu. Sering menunda waktu. Iya, misalnya saya targetkan berangkat ke sekolah jam 7, tapi saya tunda nanti 6.30 baru saya siap-siap, mungkin mandi atau menyetrika. Jadi itu yang menyebabkan saya terlambat. Jadi dia suka menunda-nunda ya. Oke, kita pindah ke selanjutnya. Kalau saya Bu sering terlambat itu karena apa namanya sulit tidur Bu, sulit tidur cepat kalau malam. Terus kalau bangun paginya itu lemas. Terus apa ya? Itu saja sih mungkin Bu. Jadi sulit tidur ya. Iya Bu. Oke. Kalau saya Bu, alasan saya terlambat biasanya karena terlambat bangun. Karena habis malam itu suka scroll TikTok Ibu, jadi lambat tidur. Jadi kalau pagi tuh lambat bangun. Itu yang menyebabkan saya terlambat, Ibu. Jadi kebanyakan scroll TikTok ya. Jadi waktu tidurnya itu tidak menentu. Iya, Ibu. Oke. Saya juga Bu, kalau saya terlambat ke sekolah mungkin saya terlambat bangun karena malamnya sulit tidur. Jadi saya scroll TikTok lagi sampai saya tertidur. Nanti bangun jam 6 lewat. Itu saja Bu. Hampir sama ya sama tadi. Iya Bu. Oke. Selanjutnya. Baik Bu, kalau saya Bu sering terlambat ke sekolah karena kalau pagi itu Bu antri mandi Bu, jadi saya selalu yang kebagian dapat yang terakhir Bu, jadi lambat ke sekolah. Oke. Saja Bu. Oke, semuanya tadi sudah mengungkapkan masalahnya, kenapa terlambat. Jadi kita urutkan yang mana mau dibicarakan terlebih dahulu. Masalahnya siapa?
Kira-kira masalahnya siapa yang urgent untuk diselesaikan terlebih dahulu? Oke, masalahnya. Oke, siapa setelah ini? Siapa lagi? Ini Bu, karena masalahnya kan sama nih, jadi Oh ya mungkin ini. bisa dirapel. Oke, jadi ini yang pertama, kemudian yang kedua. Selanjutnya siapa? Oh, itu juga Bu, yang saya Bu. Oke. Oke, jadi tadi kita sudah menentukan siapa masalah yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Jadi masalahnya ini ya Andi Wang ya. Tadi masalahnya apa? Bisa diceritakan sekali lagi? Jadi saya itu Supaya semua mendengarkan ya. Jadi saya itu suka menunda-nunda waktu Bu. Misalnya saya targetkan jam 7, nanti saya tunda lagi Bu. Misalnya 6.30 pide, bermain kita 6.40 pide, masih banyak waktu. Jadi seperti itu Bu. Oke, jadi dia ini suka menunda-nunda. Kira-kira dari teman-teman sekalian, adakah yang ingin memberi masukan atau iya masukan atau saran supaya kebiasaan menundanya itu bisa terkurangi? Ada yang mau? Oke. Bagaimana kalau Wangi pasang alarm, misalnya bangun jam sebelum jam 6 harus mandi, jam 6.10 harus sudah sarapan, jam 6.30 harus selesai semua pakai sepatu. Ya Jadi begitu pakai saja, Bu. alarm ya, jadi Iya. pasang alarm. Ada yang lain? Punya masukan yang lain? Ya, silahkan. Nah, kalau dari Ayu kan alarm, tapi kalau memang paling tidak bisa pakai alarm, mungkin bisa disimpani di kamarnya catatan kecil jam segini, aturan manajemen waktunya supaya itu waktunya tidak molor. Terus mungkin bisa dibiasakan untuk tidak menunda-nunda karena apa ya? Ya, itu mungkin sekian Supaya dari saya. tidak terlambat lagi. Oke. Mungkin dari yang lain mungkin ada ya? anu Bu, sedikit masukan untuk Wangi, mungkin apa namanya, itu kan dia sering terlambat ke sekolah Bu. Nah mungkin kembali lagi ke motivasinya dia sekolah itu apa dan bagaimana, sehingga kalau dia munculkan motivasi dalam dirinya itu kan dia lebih apa namanya, lebih bisa prepare waktunya begitu Bu, bisa memanage waktunya lebih baik. Mungkin seperti Jadi itu mencari Bu. motivasi. Iya. Oke. Mungkin Mungkin dari ini, dari Wanda. Saya setuju sama teman saya Ayu Bu. Jadi setiap kegiatan itu baiknya ada alarm. Karena kan kalau misalkan ada alarm setiap kali bunyi kan kita tersadar, apalagi kan dia kan sering terdistraksi di HP-nya Bu. Jadi kan ada notif Bu kalau alarm. Oke. Seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke Andi Wangi. Kira-kira dari masukan-masukan teman-teman tadi, apakah ada yang bisa kira-kira dilakukan untuk permasalahan yang Anda alami? Mungkin kalau dari saya Bu, nanti saya coba caranya nanti. Karena iya Bu, saya mungkin kurang motivasi karena sebenarnya saya sudah menggunakan alarm, tapi alarm itu kalau misalnya sudah berbunyi di jam 6, Ya. saya matikan lagi Bu. Jadi saya tunggu lagi 5 menit, alarmnya bunyi, saya tunda lagi. Oh, jadi ini sudah dicoba ya? Iya, saya sudah coba Bu pakai alarm. Jadi caranya dari cara yang akan dicoba itu dari masukan dari yang Oke, karena masalah yang satu sudah bisa diambil keputusan. Jadi kira-kira apa lagi nih? Tunggu dulu, stop. Apa lagi? Oke, karena Andi Wangi sudah memilih alternatif penyelesaian masalah dari teman-teman sekalian,
Mungkin bisa kita lanjut ke permasalahan yang ingin dibicarakan yang kedua tadi. Siapa? Permasalahannya siapa? Jadi permasalahannya ini tadi ya, Asti sama Ayu. Ya, mungkin bisa diulang tadi kenapa permasalahannya? Mungkin dijelaskan secara lebih rinci. Jadi Bu, sebenarnya saya itu tidak suka keterlambat Ibu. Cuman akhir-akhir ini seringnya terlambat karena mungkin karena dikasih HP dan tidak terkontrol. Jadi tuh kalau malam Ibu suka ke scroll TikTok. Nah, supaya cari-cari kamu ngantuk juga karena tidak bisa kamu ngantuk, tidak bisa tidur Ibu. Oke. Ayu juga sama tadi ya. Ya Ibu sama juga kalau akhir-akhir ini kan suka terlambat Ibu. Terus kalau malam susah tidur. Jadi alternatif lain itu saya scroll TikTok sampai saya tertidur Ibu. Jadi besok paginya terlambat bangun. Oke. Seperti tadi untuk permasalahan yang dialami teman kita ini, adakah kira-kira solusi dari teman-teman sekalian agar bisa mengatasi masalahnya ini? Ya, silahkan. Tadi kenapa ada masalah atas sulit tidur? Iya, sulit tidur. Mungkin kalau dari saya Bu, apa namanya kan kalau kita sulit tidur di malam hari itu biasanya itu di siang hari itu kita tidak produktif Bu. Jadi saraf di otak itu tidak berfungsi, tidak terlalu capek Bu. Jadi tidak kontrol itu tubuh. Mungkin begitu seperti itu ya Bu. Jadi saran dari saya kalau bisa itu di siang hari itu lebih banyak olahraga atau aktivitas begitu Bu, sehingga badan itu fit, segar, terus kadang kan kalau kelelahan kayak begitu Bu, cepat tidur kalau malam. Biasanya kalau saya seperti itu sih Bu. Terima kasih. Itu tadi saran dari temannya ya. Mungkin ada yang lain? Kalau saya bukan kalau sulit tidur dia main TikTok. Mungkin bisa diganti dengan kegiatan lain Bu. Misalnya contohnya saya kan itu sebenarnya tidak suka membaca Ibu. Oke. Jadi saya membaca supaya saya tidur, karena kan kalau membaca Bu saya rasa bosan. Jadi bisa dilakukan dengan kegiatan lain mungkin. Oke. Jadi membuat mengerjakan kegiatan yang membosankan. Iya, supaya cepat mengantuk. Oke. Mungkin ini dari Wanda ada. Cut dulu. Baik Bu, terima kasih. Kalau saya sih ngikut sama teman saya Anti ya solusinya. Mungkin kalau siang itu dibanyakin aktivitas supaya capek. Jadi kalau malam itu dipakainya untuk istirahat. Seperti itu Bu. Oke, kita kembali ke Ayu sama Asti. Kira-kira dari pendapat teman-teman ini atau masukannya, adakah kira-kira yang bisa dilakukan atau bisa dipilih untuk dilakukan agar bisa sedikit membantu permasalahan yang dialami? Kalau saya sih Bu, mungkin saran dari Anti itu bisa saya terapkan nanti. Saya mungkin akan olahraga, mau olahraga siang kah atau sore, yang penting membuat tubuh saya itu capek. Jadi kalau malam bisa langsung istirahat. Oke. Kalau dari Asti? Terima kasih Bu. Kalau saya tuh Ibu, mungkin saya itu tipikal Bu, kalau satu kali jalan nggak bisa capek Bu. Maksudnya dalam artian kalau olahraga terus mau olahraga itu sampai aku tidak capek. Jadi mungkin ada ya saran yang lebih bisa lah Ibu. Karena begitu Kak saya. Mungkin kan tadi kalau mau olahraga itu olahraga terus toh Kak. Biasanya juga orang itu toh kalau sulit tidur sulit tidur ya tadi. Kalau sulit tidur itu toh Kak, kalau malam hari itu makan sampai kenyang, sampai begah itu kayak nggak bisa bergerak. Itu biasa solusi kalau orang yang susah tidur sih kalau malam, kalau dia sudah
beraktivitas siang olahraga terus capek tapi masih tidak bisa tidur begitu. Biasanya itu orang makan sampai kenyang, sampai begah perutnya. Begah itu kayak sesak begitu. Biasanya itu bikin bikin ngantuk. Iya, bikin mengantuk begitu. Seperti itu mungkin, Bu. Bagaimana Asti? Kak. Kira-kira adakah yang bisa dipilih Terima atau kasih untuk Anti. Tapi begini Bu, saya tuh biar kenyang ke Bu tuh nggak bisa ke Bu karena sampai ke kenyang mana mau muntah keluar ulang. ya? Mau keluar ulang Ibu, jadi tidak ada tuh respon mengantuk sama sekali, malah ini perutku kayak mau keluar itu makanan kalau sampai kekenyangan kayak Ibu. Apalagi kalau baring sama Ibu biasa kayak sakit nih dadaku ini makanan mau naik ulang. Oke, jadi belum ada yang bisa dipilih ya? Ya? Iya, sempat ada hal yang tidak disukai. Hmm. Boleh dilakukan sehingga rasa bosan itu ada. Biasa kalau bosan kita kayak ngantuk, tidak ada yang dikerja, mending tidur. Seperti itu. Oke, mungkin bisa dicoba seperti itu ya. Oke, jadi tadi semua sudah memilih ya alternatif dalam menyelesaikan masalahnya. Andi Wangi juga tadi sudah, dan Asti juga sudah, Ayu juga sudah. Jadi kesimpulannya adalah Oke, ya mungkin ada tambahan yang lain. Jadi tadi belum ada yang bisa diterima ya atau bisa dipilih ya. Oke, ada tambahannya. Kan tadi teman Anti dan juga Wan Jadi tadi belum ada yang bisa dipilih ya dari pendapat teman-teman. kalau saya mungkin Oh, ini ada tambahan. mungkin kalau saya solusi tambahannya itu kalau malam itu baik mungkin bagus kalau mau tidur dengar musik relaksasi atau instrumen yang bisa membantu teman Asti tidur Ibu. Oke. Atau mungkin HP-nya mungkin bisa dinonaktifkan atau dijauh-jauhi lah Dinaktifkan dari pada jam-jam tertentu. Konsisten. mungkin seperti itu. Oke. Masih ada yang lain? Nih. Mungkin Asti suka dengar suara hujan. Ya suka kalau saya bisa juga dengan dengar suara hujan karena biasa itu bikin tenang, relax. Kalau dari saya. Begini Kak, permasalahan spesifiknya masalah itu susah tidur kenapa? Maksudnya kan begitu. Kan kita mau carikan solusi begini Kak. Kalau kita tahu nih permasalahannya, saya tidak bisa ketidur cepat ini karena banyak kupikirkan begitu, atau saya tidak bisa tidur cepat karena ada banyak tugasku begitu. Masalahnya apa Kak? Spesifiknya begitu biar bisa kita carikan solusi sama-sama begitu Kak. Ya, spesifiknya itu. Toh, tidak tahu ini banyak sekali hal-hal yang terputar di kepala dari masalah satu ke masalah lainnya. Jadi ini kepala kayak tidak bisa begitu tidur karena biar HP dinonaktifkan, HP digeserkan segala macam, tapi pas tidur terputar segala macam ini di kepala. Jadi itu yang membuat saya tidak bisa tidur. Jadi caranya saya itu ya scroll TikTok sampai mengantuk, betul-betul capek mata. Oh, mungkin begini Kak, kan kita tuh pikiran yang pikiran yang berlebihan yang sehingga tidak bisa tidur cepat. Kalau menurut saya solusi saya pribadi kan tadi kita sudah semua utarakan yang mungkin sebisa mungkin kita lakukan kalau malam hari, tapi ternyata itu tidak efektif dan ada sudah beberapa yang sudah kita coba tapi tidak bagus hasilnya, tetap kembali lagi ke begitu lagi tidak bisa tidur karena ini. Kalau menurut saya itu Kak mungkin masalah ini masalah pribadi yang mungkin tidak bisa diungkapkan di sini sehingga kita tidak bisa juga kasih solusi yang
seperti yang kita mau begitu Kak. Jadi sebaiknya kita cari teman yang kita percaya untuk cerita begitu. Kadang-kala kan kalau kita punya masalah begitu tuh, itu yang bikin sulit kita tidur karena tidak bisa diungkapkan. Biasanya seperti itu Kak. Kira-kira begitu. Oke Kak, mungkin itu cara yang bisa saya terapkan ke diri saya. Mungkin saya bisa cari teman untuk saya berbagi sharing-sharing tentang apa yang saya alami. Mungkin itu ya Kak masalahnya, karena pikiran saya juga terlalu full, terlalu banyak yang saya pikir. Mungkin nanti lain kali saya bisa coba cara tak. Oke, jadi tadi semua sudah memutuskan ya alternatif solusi yang bisa kira-kira bisa dilakukan. Andiwangi tadi memilih untuk mencari motivasi agar ke sekolah itu tidak terlambat lagi, tidak menunda waktu, jadi bersemangat. Kemudian Ayu juga apa tadi? Ya bisa tidur cepat. Kemudian Asti mungkin bisa mencari seseorang untuk menceritakan masalahnya agar bisa pemikiran-pemikiran yang mengganggu itu bisa meredam agar tidak mengganggu waktu tidur lagi. Oke, karena waktu kita sudah selesai, jadi teman-teman yang belum sempat dibicarakan masalahnya hari ini, mungkin kita bisa bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan terutama bagi teman-teman yang memiliki masalah. Jadi sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi berkah dan manfaat. Doa dimulai. Selesai. Jadi ke pertemuan kita bisa kira-kira kita bisa bertemu kapan? Di hari yang sama Bu, di waktu yang sama Bu. Oke, minggu depan ya. Oke. Terima kasih. Nanti saya info selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.